ini. Kemudian sekarang ada wacana membuat negara Islam Indonesia, sama sekali itu tidak menghargai jasa-jasa dari pahlawan. Mereka semua seperti pengkhianat bangsa. Om Swastiastu, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kebajikan, dan salam. Dan hari ini saya sedang berada di Taman Pujaan Bangsa Margorano, atau di Taman Puputan Margorano, yang mana taman ini berada di Desa Margo, Kecamatan Margo, Kabupaten Tabanan. Dan bisa dilihat di sini ada ribuan batu nisan yang bisa dilihat. Dan kebetulan hari ini adalah acara keluarga, karena salah satu dari pahlawan yang gugur di sini juga adalah kakek dari saya sendiri. Dan saya bersama keluarga di sini, bersama anak-anak juga, untuk bersiarah ke Taman Pahlawan ini, Taman Pujaan Bangsa Margorano, seperti itu. Dan ini merupakan taman milik nasional, taman perjuangan nasional, perjuangan Puputan yang pernah terjadi di Tabanan, tepatnya di Desa Margo. Dan di sini juga ada yang namanya monumen dari Gusti Ngurah Rai sendiri, yang merupakan seorang pemimpin pada waktu itu, pemimpin perang Puputan. Dan konon katanya, menurut sejarah, di sini dulu adalah persawahan, dan beliau meninggal di tempat ini karena dibom oleh Belanda pada waktu itu. Dan bagaimanakah sejarah dari Taman Puputan Margorano ini sendiri, nanti yang jelaskan sedikit menurut sejarah versi dari buku-buku yang pernah saya baca. Mr. Puja ingat Ngurah Rai? Kenapa kesempatan ini tidak kita berikan kepadanya? Selain cerdas, Ngurah Rai juga pernah berpengalaman di Prayoda. Tentunya Ngurah Rai memahami taktik dan teknik berperang. Ik ingat dia. Kalau begitu, Ik setuju. Dan di sini bisa dilihat, inilah batu, merupakan nisan-nisan dari para pahlawan-pahlawan yang pernah gugur dalam perjuangan mempertahankan tanah Bali dari serangan atau agresi militer dari Belanda. Dan bagaimana kisah sampai ribuan nisan yang ada di sini, sampai ribuan pejuang dari angkatan 1945 itu sendiri yang berguguran di sini. Konon katanya pada waktu dulu, karena pada waktu itu tahun 1945 Jepang dikalahkan oleh Sekutu. Kemudian di Jakarta memproklamirkan bahwa Indonesia sudah merdeka tahun 17 Agustus 1945. Pada waktu itu Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Sekutu tanggal 6, tanggal 9. Kemudian Jepang menyerah kepada Sekutu, otomatis Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya tahun 17 Agustus 1945. Namun dalam perjanjian Linggarjati yang baca seperti itu, yang diakui sebagai wilayah dari kekuasaan Indonesia itu sendiri hanyalah Sumatera, Jawa, dan juga Madura. Dan kemudian Bali sendiri, Sunda kecil, belum diakui. Makanya Belanda kemudian katanya mendarat 3 peleton di daerah Sanur,
untuk mengakui bahwa Sunda Kecil ini adalah milik Belanda. Dan di sanalah kemudian Kolonel I Gusti Ngurah Rai semacam tidak terima bahwa Bali ini belum diakui sebagai bagian dari negara Republik Indonesia sendiri. Kemudian beliau I Gusti Ngurah Rai mengumpulkan pasukannya, karena beliau Gusti Ngurah Rai sendiri yang flashback dari sejarahnya bahwa beliau ini kelahiran Badung dari Banjar Carangsari Petang, tanggal 30 Januari tahun 1917, anak dari seorang bangsawan, anak dari seorang camat pada waktu camat Petang. Beliau mendapatkan pendidikan di Mulo, kemudian ikut perjuangan-perjuangan karena sejak kecil beliau sangat suka dengan kemiliteran seperti itu. Akhirnya beliau sampai menamatkan ke perguruan tinggi di Jawa Tengah. Kemudian beliau berpangkat seorang kolonel pada umur 25 tahun. Itu yang baca dari sejarah dari Gusti Ngurah Rai sendiri. Dan kembali ke cerita awal bahwa karena ketidakterimaan Gusti Ngurah Rai sendiri tentang bahwa Sunda Kecil ini belum diakui sebagai wilayah NKRI, kemudian Belanda melakukan agresi militernya ke Bali, mempengaruhi raja-raja Bali dengan 3 peleton kurang lebih 2.000 orang pasukan seperti itu. Nah, akhirnya terjadilah perlawanan dari Gusti Ngurah Rai sendiri, dimulai dengan datangnya beliau dari berkoordinasi ke Pulau Jawa, kemudian setelah di Bali membentuklah beliau semacam BKR, Badan Keamanan Rakyat seperti itu, kemudian berubah menjadi TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Beliau mengumpulkan orang-orang yang seperjuangan yang ingin juga merdeka dari penjajahan Belanda sendiri. Kemudian Belanda mengetahui hal itu, kemudian dikejarlah. Yang pertama kali beliau diajak untuk berunding agar mau bekerjasama dengan Belanda. Gusti Ngurah Rai sendiri sudah paham bahwa raja-raja di Bali sudah dipengaruhi oleh Belanda seperti itu. Dan awal dari pertikaian ini sendiri adalah bahwa pada tanggal 18 Agustus 18 November tahun 1946, kemudian Gusti Ngurah Rai dengan pasukannya yang namanya Ciung Wanara, beliau membentuk sebuah pasukan yang namanya Ciung Wanara, kemudian menggempur markas dari Belanda yang ada di Kabupaten Tabanan. Beliau merampas beberapa senjata seperti itu. Itulah membuat Belanda sangat marah, kemudian mengepung pasukan Gusti Ngurah Rai, mengejar pasukan, dan ditemukanlah di daerah ini, di daerah Klaci, Margo, Kabupaten Tabanan ini bersembunyi di sini, kemudian diserang di berbagai arah seperti itu. Pada waktu itu pasukan Gusti Ngurah Rai hanya ada sekitar kurang dari 100 orang, atau lebih tepatnya 96 orang menurut sejarah. Dan pada waktu itu beliau berhasil membunuh pasukan Belanda yang jumlahnya sekitar 400 orang seperti itu. Akhirnya dengan pasukan 96 orang ini berhasil membunuh pasukan Belanda dengan bergerilya dengan pasukan yang namanya Ciung Wanara. Dan kemudian Belanda karena kesalnya 400 orang dari pasukannya meninggal, dan akhirnya beliau meminta bantuan pesawat tempur, pesawat pembom dari Makassar, dan dibomlah, digempurlah pasukan Gusti Ngurah Rai yang kebetulan pada waktu itu bersembunyi di ladang jagung di sebuah persawahan orang, dan meninggallah mereka, 96 orang itu meninggal. Dan disinilah lokasi dari ladang jagung itu sendiri, dan dibuatkanlah sebuah monumen taman perjuangan Gusti Ngurah Rai. Dan kenapa di sini dari 96 orang, kenapa terlihat ribuan? Bisa dilihat ribuan, ada nisan di sini, tepatnya 1372 batu nisan seperti itu. Karena di sini juga ada
Selain 96 orang itu sendiri, ada perlawanan kecil di berbagai daerah di Kabupaten Tabanan, termasuk di seluruh Bali pada waktu itu ingin mengenyahkan Belanda. Seperti itu. Dan inilah para pahlawan yang telah gugur pada waktu itu, yang bergelar entah ratu, kolonel dan sebagainya. Seperti itu. Sekarang kita mau berjalan ke barat, mau melihat batu nisan. Dan kebetulan di sini juga secara pribadi yang punya acara untuk berziarah, karena kakek dari tiang sendiri juga ikut berjuang sebagai seorang pahlawan pada waktu itu tahun 1946. Dan mungkin bagi adik-adik yang belum paham kenapa tahun 1945 kita sudah merdeka, tahun 1946 kenapa masih ada perang, karena Belanda, sekali lagi tiang katakan, Belanda hanya mengakui Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura dalam perjanjian Linggarjati, dan Sunda Kecil itu sendiri, yang Bali dulu namanya Sunda Kecil, tidak diakui oleh Belanda secara de facto. De facto itu sendiri artinya secara fakta, karena sebuah negara itu kalau diakui secara de facto artinya negara itu memang sudah ada sebuah pemerintahan, sudah ada rakyatnya, dan sudah ada wilayahnya, seperti itu. Dan inilah kemudian Belanda kemudian mengakui tanah Bali ini sebagai wilayahnya sendiri, makanya semakin menguatkan agresi militernya di Bali, seperti itu. Dan terjadilah perang Puputan Margarana. Puputan itu sendiri artinya habis-habisan, habis-habisan sampai mati, seperti itu. Ini karena Gusti Ngurah Rai ingin Bali ini juga merdeka, Sunda Kecil ini juga merdeka. Dan tahun 1947-48 Belanda pun masih ada di sini, seperti itu. Jadi jangan salah kalau tahun 1945 seharusnya Indonesia sudah merdeka. Pelajaran-pelajaran sekolah kan seperti itu deh ya. Oke, Bunda mau nanya sedikit nih. Ya. Kan tadi kalau nggak salah dari 1972 benar deh. 1300. Oh, 1372 yang diabadikan, dihormati lah istilahnya, beda di sini. Nah, dari mereka semua tuh apakah mereka masih menempati ini sebagai tempat mereka, karena mereka istilahnya kan belum tentu semuanya bisa pulang kembali tuh beda keluarganya. Secara apa? General Secara spiritual begitu. gitu. Kalau yang lihat di sini memang ada beberapa memang masih di sini, seperti itu kan. Kalau kepercayaan Bali kan orang sudah meninggal kan diaben, kemudian dilingihkan di orang dulu, seperti itu. Di sini kan juga ada dari mereka orang-orang Jawa seperti ini, Sidik, Jawa Timur. Dan mereka mungkin mereka menggunakan ritual mereka sendiri, entah seperti apa. Kalau kurin, kalau istilah Jawa, istilahnya kurin dari orang itu mungkin masih ada di sini, seperti itu. Ya. Kalau secara spiritual memang di sini dulu tempatnya sangat heboh, banyak sekali ada bom, meriam, dan suara pesawat tempurnya milik Belanda, itu sangat heboh. Dan di sini ada pengeboman, penembakan seperti itu. Di sini dulu menurut sejarah katanya di sini dulu adalah persawahan. Nah, di utara sana kan ada persawahan. Ini sebenarnya persawahan juga dulu. Disinilah tempatnya I Gusti Ngurah Rai itu meninggal. Dan kenapa pasukannya disebut Siung Wanara? Ini saya ingin mengatakan bahwa ini adalah kekecewaan dari Gusti Ngurah Rai sendiri terhadap perjanjian Linggarjati itu sendiri, sehingga beliau ini merasa seperti anak yang dibuang. Sejak dulu berjuang untuk bangsa,
Tapi kenapa di perjanjian itu hanya Jawa, Madura, dan Sumatera saja yang dimasukkan ke wilayah NKRI seperti itu. Ini karena Ciung Wanara ini ada di dalam babat Jawa seperti itu. Ciung Wanara itu artinya Ciung itu nama seorang anak raja yang dibuang seperti itu, karena ada persaingan di antara dua permaisuri yang sama-sama punya anak laki-laki. Kemudian salah satu dari anak laki-lakinya itu dibuang karena salah satu permaisuri itu adalah permaisuri A ingin anaknya nanti mewarisi kerajaan. Akhirnya permaisuri yang B ini anaknya dipitnah, kemudian dibuang di sungai seperti itu dan hanyut di sungai. Dan akhirnya anak ini menuntut kerajaannya kembali, menuntut kepada ayahnya, menuntut wilayahnya, menuntut kekuasaannya, bahwa beliau adalah anak raja. Mungkin seperti itu, mengambil kisah dari Babal Jawa, kenapa pasukan Gusti Ngurah Rai disebut Ciung Wanara, seperti anak-anak yang menuntut kembali wilayah kekuasaannya, menuntut kembali haknya sebagai seorang anak raja. Seperti ini ada dalam Babal Jawa. Karena dulu ada dua kerajaan, dan Ciung Wanara sendiri memerintah di daerah Pajajaran Galuh. Kemudian saudaranya itu sendiri dari permaisuri yang lain itu kemudian memerintah di Majapahit. Jadi ada dua kerajaan, Majapahit dan Pajajaran. Tapi beberapa babat juga menjelaskan bahwa Ciung Wanara artinya adalah orang yang sudah keluar dari sifat-sifat kebinatangan seperti itu. Jadi di momen ini nanti di sini kita belajar bahwa inilah dulu jasa-jasa dari kakek nenek kita, dari jasa-jasa pahlawan kita dalam mempertahankan NKRI seperti itu. Beginilah tumpah darah sampai nyawa ribuan seperti ini. Kemudian sekarang ada wacana membuat negara Islam Indonesia, sama sekali itu tidak menghargai jasa-jasa dari pahlawan. Mereka semua seperti pengkhianat bangsa. Inilah bisa dilihat seperti ini. Ya. Yang ini kira-kira monumen apa, Bang? Soalnya dia kayak Dilihat dari timur ini semacam komandannya seperti itu. Oh, Gusti Ngurah Rai. Ya, Gusti Ngurah Rai. Inilah dari Gusti Ngurah Rai, seperti komandannya seperti itu. Ya. Padahal saya baru pertama kali kesini, tapi saya lihat orangnya seperti komandannya. Ya, Mahaputra Kolonel Anumerta Gusti Ngurah Rai dari Carangsari. Ini ejaan lama ya, dari Carangsari Badung, gugur 20 November 1946. Lahirnya tahun 1917, artinya beliau gugur di umur 29 tahun. Gusti Ngurah Rai ini gugur di umur 29 tahun. Menurut sejarah bahwa Gusti Ngurah Rai ini orangnya tidak terlalu tinggi, artinya standar orang Bali itu Gusti Ngurah Rai ini tingginya sekitar 154, dan terakhir katanya bahwa Gusti Ngurah Rai ini beratnya hanya 45 kg. Berapa beratnya, Dek? 50. Coba bayangkan orang yang tingginya 154 cm dan beratnya tidak lebih dari 45 kg bisa memimpin pasukan sebesar ini. Artinya beliau memang orang yang pintar, orang yang hebat seperti itu. Artinya beliau bisa mengatasi kekurangan fisiknya seperti itu. Beliau bisa mengalahkan orang-orang yang Belanda yang 2 meter 180 ke atas itu. Beliau kemudian dalam sejarahnya sempat menjadi seorang mata-mata dari sekutu untuk mata-matai Jepang waktu itu. Kemudian beliau akhirnya melanjutkan sekolah kembali ke Jawa Tengah, Magelang, dan
dalam sekolah militer. Kemudian beliau berpangkat kolonel pada umur 25 tahun. Dan setelah beliau meninggal, kemudian baru tanggal 9 Agustus 1975 beliau dianugerahi sebagai pahlawan nasional dengan pangkat Brigadir Jenderal Anumerta, seperti itu. Artinya kenaikan pangkat setelah beliau gugur. Inilah kuburan dari Gusti Ngurah Rai sendiri. Terus secara aura di sini memang panas ya, panas di sini. Inilah bagaimana auranya di sini, seperti orang yang menggebu-gebu, panas, seperti itu. Seperti orang yang saya harus merdeka, saya harus memerdekakan tempat ini, seperti itu. Aura seorang pejuang. Kalau yang itu apa Bunda? Yang Soalnya itu dia berdiri. coba lihat dulu, soalnya saya pertama kali naik ke sini. Yuk jalan. Kapan itu? Hah? Di sini auranya beda ya dengan yang namanya kuburan, lebih kepada semacam tempat suci di sini, lebih kepada semacam apa ya, tidak ada hal-hal yang begitu negatif di sini, nggak ada, lebih ke tempat suci. Ini kita masuk ke monumen Margarano, monumen pujaan bangsa Margarano. Sebuah segi berapa ini dek? Ini mungkin adalah ungkapan dari kata-kata dari Gusti Ngurah Rai sendiri sebagai komandan pasukan, seperti itu. Saya atas nama rakyat hanya ini pakai ejaan lama ya, entah ejaan apa namanya, Swani itu apa, menghendaki lenyapnya Belanda dari Pulau Bali atau kami sanggup dan berjanji bertempur terus sampai cita-cita tercapai selama Tuan tinggal di Bali. Pulau Bali tetap menjadi belanga pertempuran, pertumpahan darah antara kita dan pihak Tuan. Ini pernyataan dari Gusti Ngurah Rai sendiri mungkin kepada Belanda. Menjadi belanga itu semacam
wadah ya, wadah untuk pertempuran. Jadi inilah ungkapan beliau pada waktu itu. Mungkin selama Belanda masih ada di sini, maka beliau akan perang habis-habisan seperti itu. Ini juga keamanan terganggu karena Tuan memperkosa kehendak rakyat rakyat yang telah menyatakan kemerdekaan. Soal perundingan kami serahkan kepada kebijaksanaan pemimpin-pemimpin kita di Jana. Kita di Jana Bali bukan tempat perundingan diplomatik, dan saya bukan kompromis. Ini juga pernyataan dari Gusti Ngurah Rai sendiri. Keamanan terganggu karena Tuan memperkosa kehendak rakyat yang telah menyatakan kemerdekaan. Soal perundingan kami serahkan kepada kebijaksanaan pemimpin kita di Jana, mungkin di Jawa, di Jawa itu ya, di Jawa. Bali bukan tempat perundingan diplomatik. Mungkin beliau dulu diajak untuk berunding seperti itu. Beliau tidak mau karena di sini bukan tempat saya bukan kompromis. Saya tidak bisa diajak berunding. Gitu. Orang yang umurnya masih 29 tahun berani seperti itu, memang luar biasa. Ya Bu, ini masih sama tentang pernyataan Gusti Ngurah Rai sendiri tentang keamanan di Bali adalah urusan kami. Semenjak pendaratan tentara Tuan, pulau menjadi tidak aman. Bukti telah nyata, tidak dapat dipungkiri lagi. Lihatlah penderitaan rakyat menghebat, mengancam keselamatan rakyat bersama tambah-tambah kerawanan ekonomi. Segi berapa ini? Nah, ini foto beliau. Nah, Ibu, foto tanggal 18 Mei 1946 pada yang terhormat Tuan Opus di Denpasar, Oberstermelen, Oberstermelen di Denpasar, merdeka. Suratlah kami terima dengan selamat, singkat kami sampaikan jawaban sebagai berikut. Ini yang tadi kata-kata itu semacam surat pernyataan dari Gusti Ngurah Rai sendiri. Foto Gusti Ngurah Rai. Jadi monumen ini semacam pernyataan dan surat kepada Belanda. Ornamen ini ada yang namanya apa? Betara itu sendiri di bangunan Bali, artinya bahwa bangunan ini nanti tidak termakan oleh waktu. Itu fungsi dari ornamen betara kala seperti itu. Bahwa bangunan ini nanti biar abadi dan tidak termakan oleh waktu seperti itu. Dan ini dibangun dulu menurut sejarah tahun 1954. Monumen ini dulu dibangun 1954 atau dan beberapa kemudian ada yang digusur dari Taman Banjagatirta dipindahkan ke sebelah timur di situ tahun 1954. Tapi Gusti Ngurah Rai baru diangkat menjadi pahlawan tanggal 9 Agustus 1975 dengan anugerah Brigadir Jenderal Anumerta tahun 1975. Artinya sekian tahun kemudian baru diangkat menjadi seorang pahlawan nasional. Dan mungkin itu yang bisa dijelaskan dari jalan-jalan saya hari ini ke Taman Makam Pahlawan Puputan Margorano, sembari juga berziarah ke kuburan dari kakek saya sendiri yang juga ikut gugur dalam pertempuran di kebun jagung yang ada di sini. Dan sampai jumpa.